Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengisi kehadiran kepada semua siswa untuk mendengar namanya masing-masing ya, dan acukan tangannya jika disebut namanya. Irmayanti, Irawati, Putri Permata, Ananda Reski. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang buku fiksi dan non-fiksi. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Apakah ada yang sudah dengar atau membacanya? Tidak tahu ya? Ya, kalau tidak tahu Ibu akan menjelaskannya. Terlebih dahulu Ibu akan berikan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu adalah buku yang menceritakan kejadian yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian, buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini kajian penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, apakah anak-anak sudah paham apa pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi? Ya, bagus jika sudah paham. Selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa itu contoh dari buku fiksi dan non-fiksi? Ada yang tahu? Silahkan acukan tangannya yang tahu. Ya, tidak ada ya. Ya, Ibu akan memberikan contoh buku fiksi dan non-fiksi, menyebutkannya ya. Ya, contoh dari buku fiksi itu buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fable, dan komik. Nah, contoh dari buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku esai atau jurnal, serta dokumen biografi dan laporan ilmiah. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi? Tidak tahu ya? Ya, Ibu akan menjelaskan unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dari buku fiksi itu ada 6. Yang pertama, pokok bab buku. Itu pokok bab buku berisi tentang kata pengantar. Nah, yang kedua, judul bab dan subbab. Judul bab dan subbab itu terdiri dari isi keseluruhan buku. Nah, yang ketiga, tema. Tema itu yang berisi tentang gagasan pokok. Nah, yang keempat, penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan itu berisi tentang gambaran setiap individu dalam cerita. Nah, yang kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu seperti bahasa-bahasa yang terdapat dalam buku fiksi. Nah, yang keenam, pengajaran alur cerita. Pengajaran alur cerita itu terdiri dari rangkaian atau peristiwa yang membentuk cerita. Kemudian selanjutnya unsur-unsur dari buku non-fiksi itu ada 6 juga ya, sama seperti unsur buku fiksi. Namun unsur buku non-fiksi itu terdiri, yang pertama, sampul buku. Sampul buku itu berisi tentang judul buku, penulis, tahun terbit, dan ada juga edisi bukunya. Nah, yang kedua, pokok bab buku. Pokok bab buku itu berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat. Nah, yang ketiga, isi.
Isi itu terdiri dari pendahuluan isi dan penutup. Nah, yang keempat, cara menyajikan isi. Nah, yang kelima, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu sama seperti buku fiksi. Nah, yang keenam, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu berarti teratur dalam penulisannya yang terdapat dalam KBBI. Nah, itulah penjelasan dari buku fiksi dan non-fiksi. Apakah anak-anak sudah paham apa dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi? Loh, kok ribut sih? Anak-anak tolong perhatikan ya. Ibu akan memberikan tepuk semangat. Anak-anak tolong ikuti ibu ya. Ya, mari kita tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan. Ya, harus semangat ya anak-anak. Nah, ibu akan melanjutkan materinya. Ya, selanjutnya itu hubungan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Hubungan antara buku fiksi dan non-fiksi itu terdapat pada sampul atau cover buku, kemudian subbab dan judul subbab. Kemudian adapun perbedaan dari unsur buku fiksi dan non-fiksi, yaitu buku fiksi memiliki tokoh dengan penokohan sebagai pelaku cerita yang didukung dengan tema disajikan dengan bahasa variatif atau biasanya tidak baku, dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Nah, itulah hubungan serta perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, bagus jika semuanya sudah paham. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 6 orang. Ya, ibu akan memberikan tugasnya itu tentang tugas diskusinya itu tentang mencari satu judul buku fiksi dan non-fiksi. Namun pada kelompok A itu mencari buku fiksi dan kelompok B mencari buku non-fiksi. Ya, silahkan mencari ya. Ibu beri waktu 30 menit. Ya, kepada kelompok A untuk memberikan apa-apa yang ditemukan unsur-unsurnya dari buku fiksi yang didapatkan judulnya. Ya, bagus. Kepada kelompok B, tolong disebutkan apa-apa yang ditemukan dari judul buku non-fiksi, apa-apa saja unsurnya. Iya, bagus. Sepertinya semuanya sudah paham ya apa yang telah ibu jelaskan dan apa yang telah kelompok A dan B paparkan. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas rumah. Tugasnya itu berupa merangkum isi dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian paparkan tadi. Baik, selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Tapi sebelum ibu menyimpulkan, ibu ingin mendengar kesimpulan dari anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkannya, silahkan acukan tangannya. Baik, kepada Nak Irma silahkan. Ya, betul. Siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Ya, Naira, silahkan. Ya, betul. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita tadi yaitu buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menceritakan berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini kajian penulis. Dalam kata lain, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Adapun unsur-unsur dari buku fiksi yaitu yang pertama pokok bab buku, yang kedua judul bab dan subbab, terus yang ketiga tema, yang keempat penokohan atau perwatakan,
Yang kelima, bahasa yang digunakan. Yang keenam, penyajian alur cerita. Nah, selanjutnya unsur dari buku non-fiksi. Unsur dari buku non-fiksi ada 6. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, pokok bab buku. Yang ketiga, isi. Yang keempat, cara menyajikan isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan. Dan yang keenam, sistematika penulisan. Itulah kesimpulan pembelajaran yang dapat anak-anak ambil pada pertemuan kali ini. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.